Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, kami dari kelompok 12 KJ005 akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang telah kami susun yang berjudul Pemertahanan Bahasa Indonesia dalam Lingkup Akademik Universitas Esa Unggul. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa selaku moderator pada presentasi hari ini. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Inaya. Kepada Saudari Inaya, dipersilahkan. Berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia. Pada artikel kali ini, kami memilih judul Pemertahanan Bahasa Indonesia di Esa Unggul karena perubahan budaya terjadi pada semua kalangan masyarakat, terutama pada generasi anak-anak muda dengan perkembangan zaman serta teknologi menyebabkan generasi muda lebih sering menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing dalam pergaulannya sehari-hari. Kurang menyadari betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik, serta mengikuti budaya luar dan merasa bahwa dirinya terlihat update. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa sehari-hari. Penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia tidak dapat disederhanakan menjadi satu faktor tunggal. Memahami faktor-faktor yang saling terkait seperti globalisasi, status sosial, pengaruh budaya pop, sangat penting untuk melihat fenomena ini secara kritis dan bijaksana, menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap pengaruh global dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai milik bersama menjadi tantangan penting bagi masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Salwa. Kepada Saudari Salwa, dipersilahkan. Selanjutnya menyepelekan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, dapat berdampak negatif pada komunikasi dan juga dapat merugikan individu dalam lingkungan pendidikan. Misalnya penggunaan bahasa non-baku atau singkatan yang tidak baku, serta kesalahan tata bahasa yang dapat mempengaruhi pemahaman. Peran lembaga akademik dalam penerapan dan pemertahanan bahasa Indonesia. Contohnya di sebuah universitas dapat mengimplementasikan program peningkatan literasi bahasa Indonesia melalui kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan menulis, membaca, dan berbicara. Dengan upaya bersama, lembaga akademik dapat memastikan bahwa mahasiswanya tidak hanya menguasai bahasa dengan baik, tetapi juga memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya melestarikan warisan bahasa Indonesia. Selanjutnya, upaya pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan identitas bangsa di dunia global. Contohnya melalui kebijakan pengembangan bahasa dan diplomasi, serta meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam forum internasional dan organisasi nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Emilia Karin. Kepada Saudari Emilia Karin, dipersilahkan. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana pemertahanan bahasa Indonesia terjadi dalam lingkungan akademik Universitas Esa Unggul. Dalam penulisan artikel ini, kami sebagai penulis berharap dapat mengetahui situasi pemertahanan yang sudah terlaksana di Universitas Esa Unggul. Yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia mempengaruhi komunikasi antar anggota lingkungan akademik dalam konteks pembelajaran dan interaksi sehari-hari. Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat mengetahui dan mengevaluasi penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari. Dan yang terakhir, untuk mengetahui penggunaan bahasa Indonesia untuk mencapai komunikasi yang efektif di lingkungan akademik Universitas Esa Unggul. Penulis berharap dengan mengetahui bentuk penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dapat menciptakan komunikasi yang efektif di lingkungan akademik Universitas Esa Unggul. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kamila Syifa Buniningrum. Kepada Saudari Kamila, dipersilahkan. Dalam metode penelitian, pertama pemertahanan bahasa Indonesia dalam lingkungan akademik Universitas Esa Unggul menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu mengumpulkan data atau menganalisis
instrumen pengukuran seperti kuesioner atau observasi untuk menarik kesimpulan. Kedua, di dalam penelitian ini, angket digunakan sebagai alat penelitian yang akan disebarkan kepada sampel penelitian, yaitu mahasiswa atau mahasiswi Universitas Esa Unggul. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Febriana. Kepada Saudari Febri, dipersilahkan. Selanjutnya ada hasil dari penelitian yang telah kita lakukan di sekitar lingkup Universitas Esa Unggul, yaitu dari 7 pertanyaan dan 38 responder terdapat 52,6% yang mengetahui tentang pemertahanan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Esa Unggul telah mengetahui dan sadar mengenai pemertahanan bahasa Indonesia. Untuk yang kedua, terdapat 73,7% yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, 68,4% menggunakan bahasa Indonesia dalam lingkup akademik Universitas Esa Unggul. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas mahasiswa Universitas Esa Unggul menggunakan bahasa Indonesia. Namun, terdapat juga mahasiswa Universitas Esa Unggul yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan lebih dua bahasa dalam kesehariannya. Yang ketiga, terdapat 89,5% sudah mengetahui tentang pentingnya lingkup akademik dalam pemertahanan bahasa Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa di lingkungan Universitas Esa Unggul, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian masih cukup tinggi dibanding penggunaan bahasa campuran. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mutia. Kepada Saudari Mutia, dipersilahkan. Selanjutnya itu poin keempat, sebanyak 78,9% mendukung dengan ikut serta mengupayakan pemertahanan bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa mengetahui dan sadar mengenai sikap dalam pemertahanan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu sebanyak 81,6% mahasiswa berpendapat bahwa perlu mengupayakan terwujudnya pemertahanan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan menjadi identitas bangsa. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa merasa pemertahanan bahasa Indonesia adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu sebanyak 52,6% berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing dapat menjadi hambatan terwujudnya pemertahanan bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa mengetahui dan sadar mengenai sikap bahwa bahasa asing menjadi hambatan untuk terwujudnya pemertahanan bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Clarita Angela. Kepada Saudari Clarita Angela, dipersilahkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, upaya harus dilakukan untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bentuk identitas nasional, khususnya di lingkungan akademik Universitas Esa Unggul, adalah dengan memperbanyak kosakata, mendalami struktur kalimat, dan mengasah keterampilan komunikasi verbal dalam bahasa Indonesia, serta mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan kampus untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pengaruh bahasa dan budaya asing, terutama di kalangan generasi muda, menimbulkan tantangan bagi pelestarian bahasa Indonesia. Tantangan yang ditimbulkan karena pengaruh media sosial dan massa yang banyak menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, akan mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Dan pengaruh penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris akan mempengaruhi kaidah maupun kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, lembaga akademik memainkan peran penting dalam menerapkan kebijakan yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan komunikasi, karena lembaga akademik merupakan tempat utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, lembaga akademik harus memastikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan diutamakan dan diperkuat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mira Daeng Iha. Kepada Saudari Mira, dipersilahkan. Selanjutnya, generasi milenial memiliki peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia.
Hal ini dikarenakan generasi milenial merupakan kelompok masyarakat paling aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka juga menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, era globalisasi membutuhkan pelestarian dan promosi bahasa Indonesia untuk mempertahankan relevansi dan pentingnya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pelestarian dan promosi bahasa Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Pelestarian bahasa Indonesia bertujuan untuk menjaga kemurnian dan kelestarian bahasa Indonesia, sedangkan promosi bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan bahasa Indonesia kepada masyarakat luas. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai artikel ilmiah yang berjudul Pemertahanan Bahasa Indonesia dalam lingkup akademik Universitas Esa Unggul. Kami selaku pemateri dan juga penyusun pada materi kali ini memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 12 Gaji 005 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.